Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat rumah doa, dan juga ibu bapak, saudara-saudara yang melihat renungan di minggu hari ini. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Sebelumnya kita satukan hati, kita minta pertolongan tangan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang kami puji, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh memuji Tuhan, dan tibalah saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, buka hati kami, buka pikiran kami agar hati dan pikiran kami menyatu dengan-Mu ya Kristus Yesus. Kami mengetahui apa yang Kau rencanakan, Kau rancangkan untuk kami lakukan, dan kami mempunyai kekuatan baru melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-9 saja. Tapi nanti jemaat bisa baca di satu pasal tersebut di Yosua 1. Tapi saya membacakan hanya satu ayat saja, yaitu Yosua 1 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ibu bapak yang melihat renungan di minggu hari ini, saya memberi judul khotbah saya di pagi ini adalah jangan kecut dan tawar hati. Shalom, apa kabar ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus dimanapun juga berada. Hari ini kita
masih seperti yang minggu yang lalu, kita masih menggunakan daring atau online, melihat situasi kondisi yang COVID-19 belum mereda. Jadi tidak ada salahnya ibu bapak berada stay di rumah masing-masing untuk merenungkan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang berkati Tuhan Yesus, di Yosua 1 ini dijelaskan bagaimana pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua, dan teks kita di pagi ini adalah di mana Allah memberikan perintah. Allah memberikan perintah dan sekaligus memberikan motivasi dan semangat bagi Yosua untuk menjalani tugas yang dipercayakan oleh Allah Bapa, menggantikan Musa memimpin, menuntun bangsa Israel dalam perjalanannya untuk masuk ke tanah perjanjian. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh Yosua dalam dia memimpin, menuntun bangsa Israel. Ya, salah satunya adalah karakter bangsa Israel. Kalau kita melihat dan membaca di perjanjian lama ini, bagaimana karakter bangsa Israel yang begitu keras, khususnya dalam menjalani kurang lebih 40 tahun mereka ada mengembara sampai mereka masuk ke tanah perjanjian itu dengan keras kepala, tegar tengkuk, mereka bertingkah semaunya, sulit diatur dan sebagainya. Itu menjadi pergumulan dan permasalahan dihadapi oleh Yosua. Belum lagi pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Yosua bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar perjalanan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Itu banyak sekali bangsa-bangsa lain yang terus berperang, terus mengganggu perjalanan bangsa Israel. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, situasi dan keadaan seperti ini pun kita alami saat ini. Mungkin konteksnya berbeda seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel, tetapi ada banyak pergumulan saat ini, banyak pergumulan, banyak permasalahan yang dihadapi dengan situasi, kondisi kehidupan kita, pandemi yang masih terus berlangsung, yang tidak terlihat itu virus-virus yang ada di sekitar kita. Belum lagi muncul masalah ekonomi, masalah keuangan di dalam keluarga, atau juga muncul masalah-masalah baru, sakit penyakit atau dan sebagainya. Di pagi yang indah ini kita diingatkan oleh Tuhan Allah untuk Yosua dan juga untuk kita semua, tatkala kita berhadapan dengan situasi, kondisi seperti Yosua dan juga kita menghadapi situasi kondisi yang kita hadapi saat ini, ya apa yang disampaikan oleh Allah ya seperti judul yang saya sampaikan tadi, jangan kecut dan jangan tawar hati. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk kita tetap kuat dalam menghadapi situasi, kondisi, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah supaya kita tidak kecut dan tidak tawar hati. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hati kita. Ini dorongan, ini semangat yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yosua dan juga kepada kita saat ini, yaitu kuatkan dan teguhkan hati kita masing-masing. Secara manusiawi ya kita takut dalam situasi saat ini. Bagaimana kita berpikir, bagaimana ke depannya kehidupan kita dengan pandemi yang seakan-akan ini masih terus berlanjut. Bagaimana keuangan kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana usaha kita, belum lagi kesehatan yang semakin menurun saat ini, atau keluarga kita yang bergumul dengan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Ada begitu banyak masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan kita saat ini. Pikiran yang berkecamuk, dan itu pun juga yang dihadapi oleh perjalanan bagaimana Yosua menuntun bangsa Israel sampai menuju ke tanah perjanjian. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita diingatkan
Kita diingatkan oleh Tuhan, jangan takut. Tetap kita memilih percaya dan kita tetap memilih yakin. Dan diingatkan bagaimana penyertaan Tuhan selama ini. Kita diingatkan kembali bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita review. Kita review kembali perjalanan kehidupan kita sebelum terjadi pandemi. Ada pengalaman hidup kita selama ini yang begitu banyak penyertaan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan itu pun yang dialami oleh Yosua. Sepanjang kurang lebih 40 tahun berada di padang gurun, penyertaan Tuhan kan sempurna. Begitu juga kita harus yakin dan percaya sebelum terjadi pandemi ini kan sebelum-sebelumnya Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan menyertai. Ada begitu banyak juga pergumulan. Bukan pergumulan yang baru saja kita hadapi. Tidak, yang lalu pun ada banyak pergumulan permasalahan. Tetapi kita diluputkan, kita dimampukan untuk melewati semuanya. Jadi ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak pergumulan kehidupan kita. Dan yang terpenting bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Pertolongan Tuhan itu dia tepat waktunya. Dari masalah yang sepele sampai yang masalah-masalah yang begitu besar yang kita hadapi, sebenarnya Allah hadir di situ. Allah menolong kita. Jadi kita diingatkan kembali di pagi ini bahwa dalam segala musim kehidupan yang kita alami, Allah tetap hadir. Dan Allah tetap ada untuk kita. Tidak sedikit pun Allah meninggalkan kehidupan kita untuk kita berjalan sendiri. Tidak, Allah selalu menuntun kita. Coba kita baca Mazmur 37 ayat 5. Saya membaca ya, Mazmur 37 ayat 5. Untuk jemaat sekalian ditulis di sini. Daud katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia yang akan bertindak. Jadi biarlah serahkan seluruh kehidupan kita. Biar Allah yang bertindak, biar Allah yang beracara di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa saya jabarkan supaya kita tidak kecut dan kita tidak tawar hati adalah yang kedua, arahkan iman percaya kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Itu yang kedua. Arahkan iman percaya kita kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kita buka Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11 ayat 30 saya akan membaca untuk jemaat sekalian. Ibrani 11 ayat ke-30. Demikian firman Tuhan, dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, tembok Yeriko bisa runtuh. Jadi ibu bapak saudara berkati Tuhan Yesus, Allah sanggup, Allah mampu. Tetapi Allah juga mau kita anak-anaknya tetap mengarahkan iman percaya kita kepadanya. Berarti jangan takut, jangan khawatir, jangan berpikir macam-macam. Berpikir yang di luar kemampuan kita, jangan kita berpikir macam-macam, jangan kita berpikir yang di luar kemampuan kita. Kita baca Roma 12 ayat 16, supaya kita jangan berpikir macam-macam. Roma 12 ayat 16, saya membacakannya untuk jemaat. Roma 12 ayat 16 ditulis demikian, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah ini, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi jangan kita berpikir yang macam-macam. Pikir kita yang simpel saja, pikir-pikir yang sederhana saja bahwa Tuhan menyertai kita. Dan untuk itu kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ingat, tadi saya sampaikan, tembok Yeriko saja bisa hancur, apalagi pergumulan dan permasalahan kita saat ini. Jadi, serahkan dan arahkan iman percaya kita kepada Allah Bapa. Biarkan Dia yang bertindak.
Jangan pakai kekuatan. Percuma kita pakai kekuatan kita saat ini. Kita stres sendiri. Jangan pakai kemampuan kita. Jangan pakai pikiran saudara-saudara. Apalagi kita mengandalkan materi, percuma. Yang perlu kita andalkan adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita arahkan hati kita. Arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi gunakan iman untuk menghadapinya dalam situasi saat ini. Dan tetap kita lakukan juga tugas kita sehari-hari. Dengan apa? Dengan ketaatan dan kesetiaan kita melakukan kehidupan kita. Pasti kita dapat melewati pergumulan hidup yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi yang kedua tadi, arahkan hati kita, arahkan pikiran kita, iman kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tembok Yeriko bisa hancur. Saya yakin dan percaya pergumulan saudara-saudara dan pergumulan saya pasti hancur. Dan pasti kita dimenangkan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan kecut hati dan jangan tawar hati. Apa yang ditulis oleh firman Tuhan di pagi hari ini? Kita baca ayat yang kelima. Di Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku akan membiarkan engkau dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Allah kepada Yosua. Itu pun janji Allah kepada saudara dan saya. Aku akan menyertai, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan saudara dan saya berjalan sendiri. Ini berlaku dahulu kepada Yosua dan berlaku sekarang dan yang akan datang untuk saudara dan saya. Janji Tuhan ya dan amin untuk saudara dan saya. Hingga pada akhirnya Yosua dapat menyelesaikan tugasnya. Dapat menuntun, dapat membawa hingga bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tadi di depan kan pergumulannya begitu berat. Tetapi karena kekuatan Tuhan, karena janji Tuhan, Yosua akan disertai. Yosua tidak akan dibiarkan. Yosua tidak akan ditinggalkan. Dan itu pun yang harus ada di dalam kehidupan kita saat kita menjalani pandemi saat ini. Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita pasti dapat melewatinya kok, situasi dan kondisi saat ini. Bersama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, kita pasti bisa. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tidak ada alasan ya untuk kita takut dan kita menghadapi keadaan saat ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kita khawatir. Kuatkanlah dan teguhkan hati kita. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, terus mengarahkan iman percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin. Dia akan menyertai, tidak akan membiarkan, tidak meninggalkan kita semua. Jadi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jangan kecut hati, jangan tawar hati, tatkala menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pandemi saat ini, kita punya Allah yang sangat luar biasa. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi penolong, menjadi penuntun kita yang setia. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita minta pertolongan tangan Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah di dalam Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang boleh kami renungkan, itu menjadi kekuatan. Agar kami tidak kecut hati, kami tidak tawar hati dalam menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi kondisi saat ini. Karena kami punya Allah yang sangat luar biasa. Allah yang tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Allah yang tidak meninggalkan kami. Allah yang selalu ada bersama kami. Karena Allah adalah Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai pelayan Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat yang kami layani, yang ada di rumah doa Puri Bukit Depok. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati perjalanan kehidupan mereka. Dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam kegiatan mereka. Baik sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, bahkan bagi anak-anak.
penyertaan Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan mereka. Atau mereka yang melihat YouTube di pagi yang indah ini, renungan, Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati mereka. Tuhan Yesus mengetahui segala pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kami mengarahkan hati dan iman percaya kami, di situ ada kekuatan dan Tuhan Yesus pasti buka jalan bagi setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Kami bergumul dengan sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus, menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Bahkan makanan, minuman, obat Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan kesembuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, mampukan bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah, keluar dari pandemi yang sedang terjadi. Rencana-rencana semua sedang disusun, diatur, bahkan program-program yang akan dijalankan Tuhan Yesus memberkati. Vaksinasi di seluruh penjuru Indonesia, Tuhan Yesus juga boleh berkati agar berjalan dengan baik. Bagi pasien-pasien yang saat ini sedang ada dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah yang terkena COVID-19, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memulihkan mereka, menjamah mereka, memberi kekuatan dan juga menghibur mereka, memberi semangat. Bagi tenaga kesehatan, para dokter, juru rawat rumah sakit, Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati mereka, memberi kekuatan dalam mereka menangani pasien-pasien yang ada. Kami menyerahkan gereja kami Injil Indonesia, di seluruh pelosok Indonesia. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat semuanya. Kami menyerahkan semuanya kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mampukan kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, menjadi teladan Kristus melalui tutur kata, tindakan, dan pikiran kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami menyerahkan. Bersyukur atas pekan yang sudah kami lewati, dan kami akan masuk ke pekan yang baru. Kami yakin percaya bahwa Tuhan Yesus juga akan menjaga, menyertai, dan memberkati kami. Ampuni salah, ampuni dosa, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita pada akhir ibadah di minggu hari ini. Saya persilakan jemaat berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, persekutuan yang indah dengan Roh-Nya yang kudus, menjaga, menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.